Shalom, puji nama Tuhan. Seluruh jemaat GPD Sejahtera, kita masih bisa memuji nama Tuhan di hari Minggu ini, di tanggal 5 April 2020. Ini juga hari ulang tahun dari GPD Sejahtera. Kiranya semua yang ada di rumah terberkati dengan ibadah kita dari studio. Kita akan angkat pujian kita, doa kami, kita akan menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan untuk kita berdoa kepada bangsa kita dijauhkan dari segala COVID atau Corona ini. Amin. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu.
siang yang berbahagia ini kami sudah berhimpun di tempat ini. Oleh penderitaan-Mu di kayu salib Tuhan, kami sudah diampuni, kami sudah disembuhkan, bahkan kami sudah dipulihkan. Terlebih-lebih Tuhan, oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus kami juga sudah dibenarkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur, kami beriman seutuhnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bahkan kami menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Engkau heran, ajaib dan luar biasa. Olehnya Bapa, kami serahkan ibadah yang disertai perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami, saudara-saudara kekasih hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil dalam pekerjaan Tuhan, baik yang memimpin pujian, baik yang membawa kantong kolektor, baik yang berdoa persembahan, baik yang berdoa pembukaan, maupun hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, agar setiap huruf kata kalimat yang Kau izinkan keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan membangun iman dan percaya setiap kami sidang jemaat yang Kau kasih GBD Sejahtera, agar hidup kami semakin hari semakin melekat kepada Kristus, serupa segambar dengan Kristus Yesus Tuhan. Karena itulah Engkau kehendaki di dalam mengisi kehidupan ini, karena Yesus Kristus adalah anak yang dikasih, anak yang berkenan. Oleh sebab itu Tuhan, izinkan kami serupa segambar dengan Engkau. Itulah yang menjadi harapan dan kerinduan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dari awal bergerak sampai kepada selesai. Urapi kami semuanya Tuhan dengan urapan-urapan yang baru, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan leluasa sampai kepada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Kita akan angkat pujian kita, bukan bangkit. Karena kita harus bangkit dalam situasi dan kondisi apapun di dalam kehidupan kita, baik perekonomian kita, baik kesehatan kita. Tuhan Yesus lah yang memulihkan semuanya di dalam kehidupan kita. Bukan bangkit. Kekuatan
nyatakan kemuliaannya bagi Tuhan. Amin. Kita berdua yang baik.
Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih untuk para hamba-hambanya yang telah memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang membalasnya berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita, harapanku. Karena harapan kita di dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus saja, tidak ada Allah yang lain. Harapan kita dalam melindungi kita di dalam setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap detik. Kita hanya menyerahkan harapan kita ke dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Kita akan biarlah firman yang ditaburkan oleh Bapak Gembala bisa menjadi aman di dalam kehidupan kita dan kita bisa aplikasikan setiap saat, setiap waktu. Dan harapan kita hanya Tuhan Yesus saja. Amin. Harapanku, yes Tuhan. Lord, haleluya Bapak. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Dari aku selalu bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory. Terima kasih.
segala pujian dan penyembahan kita pada sore hari ini. Bisa merasakan, bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu. Kami boleh ada sebagaimana ada. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, karena memang situasi negara kami yang memaklumkan seperti itu Bapak. Kami bersyukur buat pemerintah kami, Tuhan berkati negara Indonesia. Teristimewa Tuhan, sebentar firman Tuhan akan kami dengar. Sehingga lewat firman Tuhan kami diteguhkan, dikuatkan, dimateraikan firman itu menjadi karakter kami. Sehingga dalam situasi apapun kami tetap memuji dan menyembah Tuhan Yesus, bahkan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami itu sudah menjadi dupa yang harum kepadamu, dan pemberian kami menjadi alat yang ampuh untuk kemuliaan Tuhan Yesus lewat GPD Sejahtera. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh kehadiran Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. 2-3 orang saja pun berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata Bapa, karena Kau berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dan Engkau sudah berikan yang terbaik kepada kami. Yang hari ini kami disertai perjamuan kudus, itu bukti kasih yang sempurna bagi kami untuk menyelesaikan dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami serupa segambar dengan Yesus, sehingga kami layak bersekutu dengan Engkau. Olehnya Tuhan, firman yang disampaikan sebentar, urapilah secara khusus hamba-Mu, baik setiap huruf kata dan kalimat yang Kau izinkan keluar dari bibir-bibir hamba-Mu. Urapilah Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu diberkati, semua kami yang hadir ini diberkati, bahkan semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang akan nanti melihat atau mendengar video ini akan di-share Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kondisi apapun, dengan kondisi seperti ini pun, kuasa Tuhan mampu menyembuhkan sidang jemaat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan, sehingga lewat firman Tuhan nama Engkau ditinggikan, dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Bapa, jamahan-Mu buat hati kami seluruhnya, urapi kami lebih daripada sebelumnya, supaya telinga kami Tuhan fokus akan firman Tuhan, dan karakter kami diurapi oleh Roh Kudus, sehingga lewat hidup kami, lewat sidang jemaat-Mu GPD Sejahtera, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur hari ini 5 tahun sudah GPD Sejahtera Tuhan. Kami sejahtera semua karena Tuhan Yesus sumber semuanya. Olehnya Bapa, terima kasih secara khusus berkati hamba-Mu Pak Napi Tupulu di tempat ini dengan keluarga yang sudah Tuhan menerima ibadah kami dilakukan di tempat ini GPD Sejahtera. Berkati keluarga ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tetangga kiri kanan muka belakang tempat ini berkati Bapa, pagari dengan malaikat surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Salam. Saya percaya kita semua adalah diberkati Tuhan Yesus, karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang saja pun berkumpul, kuasanya mengalirkan berkat bagi saudara dan saya, dan juga pada jemaat yang ada di rumah. Karena situasi negara kita memaklumkan seperti ini, karena ada tantangan virus corona. Lewat doa dan ibadah hari ini kami percaya, kita percaya Tuhan akan pulihkan bangsa ini, Tuhan akan pulihkan negara kita. Untuk itu, untuk melengkapi firman Tuhan, kita akan buka di dalam Mazmur 133. Kita buka Mazmur 133 ayat 1-3. Karena ini hanya 3 ayat, kita akan baca bersama-sama. Karena Tuhan mengatakan membaca dan mendengar dan melakukan firman Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka buku firman Tuhan masing-masing atau di HP masing-masing. Mazmur 133 ayat 1-3.
Kalau udah dapat, kita akan bersama-sama membacanya. Udah dapat ya? Baik, kita baca 1, 2 ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi sangat sempurna firman yang kita baca, sempurna adanya. Maka saya tetap berikan judul khotbah saya, menikmati anugerah Tuhan Yesus yang sempurna. Ada 3 hal saudara kasih yang begitu mendalam makna yang kita pelajari, kita dengar dan kita baca firman Tuhan hari ini. Yang pertama di sana dikatakan, saudara diam bersama dengan rukun, sungguh alangkah baiknya. Jadi yang pertama, Tuhan merindukan sidang jemaat Tuhan atau keluarga Tuhan atau pribadi anak Tuhan hidup dengan rukun. Jadi yang pertama, jadilah karakter hidup rukun di dalam Yesus. Saya percaya rukun ini adalah visi Tuhan Yesus. Maka sampai Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit untuk memberikan kerukunan antara Allah dan manusia. Maka lewat hari ini ada roti dan anggur melambangkan Tuhan mau rukun dengan kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, dia akan sucikan seperti bulu domba. Dan kami percaya hari ini, yang pertama, Tuhan menghendaki hidup rukun di hadapan Tuhan. Ini karakter yang menjadi menyenangkan hati Tuhan. Maka karakter ini dibuat Tuhan Yesus lewat pengorbanannya. Kita buka dulu salah satu firman Tuhan, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Berapa? Baik, kita akan baca Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama 2 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Inilah disebut orang yang hidup rukun sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu kalau udah rukun di dalam gereja, di dalam keluarga, dimanapun kita, itu salah satu adalah karakter yang Tuhan kehendaki. Maka sampai Tuhan Yesus berikan darahnya untuk mengampuni saudara dan saya. Orang yang sudah diampuni oleh darah Yesus, saya yakin bisa hidup rukun. Dia pasti pemenang. Dia pasti pemenang. Karena itu adalah salah satu penekanan gereja Tuhan, hidup rukun. Jadi hidup rukun itu kalau dia belum dibasuh dengan darah Yesus itu tidak mungkin. Buktinya Kain pernah membunuh adiknya karena dia belum menerima pengampunan dosa. Dia belum mengerti. Kalau kita buka satu ayat lagi, Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Supaya penekanan firman Tuhan semakin jelas kepada saudara dan saya. Yohanes 13 ayat 35.
kita juga tetap bersama-sama membacanya. Sudah dapat? Yohanes 13 Ayat 35. Ya, kita baca bersama-sama dua ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang yang mengasihi inilah disebut rukun. Kalau orang nggak mengasihi, nggak bakalan bisa rukun. Orang sedikit bahasanya udah tersinggung, bahkan bisa tinggalkan pelayanan. Itu belum namanya mengasihi, belum rukun namanya. Ini perlu evaluasi kita semua yang hadir ini, baik jemaat yang mendengar ini nanti lewat video di rumah-rumah masing-masing. Karena ini firman ini adalah pedang bermata dua kepada saya dan kepada kita sekalian. Orang yang hidup rukun itu dia pasti mengasihi. Orang yang hidup rukun itu pasti bisa mengampuni. Orang yang hidup rukun itu pasti bisa menolong. Bahkan tadi dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Berarti tidak pernah bosan. Orang selalu datang kepada kita, mungkin minta tolong, ya kasih aja selama masih ada. Kalau tidak ada, kita bilang, Tuhan, dia masih datang, berikan aku tetap ada. Karena dikatakan dalam Yohanes 4 bahwa air yang mengalir dalam hidup kita ini tidak pernah berhenti sampai pada kekekalan. Air yang mengalir, air itu semua dibutuhkan manusia. Tidak ada namanya manusia tidak membutuhkan air. Makanya sampai Tuhan mengatakan orang yang mengasihi itu dia akan melakukan firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengenal Allah, dia wajib mengasihi Allah dan sesamanya. Inilah yang disebut hidup rukun. Saya dulu waktu saya belum kenal Yesus, waduh, saya bisa marah dan dendam kepada orang. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dari tahun 87 Oktober sampai sekarang udah hampir jalan 33 tahun, itu luar biasa. Perubahan yang Tuhan buat, bagaimana hidup mengasihi, bagaimana hidup mengampuni, supaya hidup rukun. Walaupun kita dikecewakan orang, kita nggak pernah namanya tinggalkan ibadah, apalagi tidak menyapa orang itu. Saya tidak pernah itu. Kalaupun saya disakiti, saya tetap menyapa orang itu dan mendoakan orang itu. Benar, saya disebut karakter yang hidup rukun. Itu bisa mengasihi. Tuhan Yesus ketika disalibkan, dia dipukul, dia diludahi, apa dia bilang? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak marah dia. Makanya karakter inilah yang disebut rukun kepada Tuhan, rukun kepada sesama. Vertikal dan horizontal itu benar-benar karakter yang sudah menyatu. Maka dikatakan 1 Tesalonika 5:23, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita nggak tahu jam berapa Tuhan Yesus datang. Kita lihat sekarang dengan penyakit corona, dokter aja meninggal. Tidak pandang bulu kalau udah datang ajalnya. Tapi Tuhan mengatakan kita jangan takut kepada penyakit, tapi takutlah kepada Tuhan. Hiduplah dengan rukun, alangkah indahnya. Jadilah firman Tuhan sudah menekankan hidup rukunlah kita. Dimanapun kita berada, di gereja kah, di kantor kah, di kampus kah, di mana saja kita. Jangan pernah ada niat 0,01% kecewa dengan seseorang. Jangan, apalagi sampai dikatakan berbuat dosa. Yakobus mengatakan jangan pernah menjadi matang jadi dosa. Langsung hari itu, detik itu ampuni orang, maka disebut kita hidup rukun dengan siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua di sana dikatakan ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kata minyak ini adalah pengurapan. Pengurapan itu biasanya kepada imam-imam
kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi kita ini kalau udah hidup rukun yang pertama tadi, kita pun akan meningkat kualitas kita. Bisa diurapi Tuhan menjadi alatnya. Bisa, tadinya juga saya jemaat biasa awalnya, doa aja gemetar, ngumpat. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, terus belajar dan melakukan kehendaknya tadi, hidup rukun, damai dengan semua orang, naik menjadi ada pengurapan. Pengurapan itu berbicara Tuhan mengutus hambanya, mengurapi. Rasul Paulus juga mengurapi anak-anak yang dilayaninya. Jadi saudara pun dan saya kalau udah melakukan karakter yang pertama tadi, Anda pun akan dinaikkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Benar, saya nggak pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan. Tadinya jadi abri lulus sampai jadi jenderal. Tapi saya setelah renungkan sekarang, saya lebih bahagia jadi hamba Tuhan. Saya bisa duduk santai banyak di hadirat Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari. Coba kalau saya jadi jenderal, mungkin juga nggak sempat baca firman Tuhan. Makanya saya salut kepada perwira yang ada dituliskan di Alkitab. Dia cinta Tuhan, imannya hebat. Makanya jenderal-jenderal yang takut Tuhan juga di negara ini, saya yakin mereka ada juga. Tapi puji Tuhan, selalu kita kalau ada jenderal-jenderal, ada tentara, ada TNI, ada pegawai negeri swasta, di kantornya masih mau baca Alkitab. Yang ngerinya tidak mau baca Alkitab. Jadi bagaimana mau diurapi? Bagaimana mau dipakai Tuhan? Kata meleleh tadi, mengalir saudara kasih. Jadi kalau Anda sudah diurapi Tuhan sebagai alat Tuhan, pemusik kah, pendoa kah, semua kita akan dipakai Tuhan. Itu berbicara pengurapan minyak. Kita buka dulu Keluaran 30. Keluaran 30 ayat 23. Keluaran 30 ayat 23. Kita baca sampai 29. Keluaran 30 ayat 23 sampai 29. Kita baca bersama-sama, yuk, 2 ya. Ambillah repa-repa pilihan umur sebesar 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu sejauh 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 bin. Haruslah kau buat semua itu menjadi minyak urapan yang kudus, satu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah kau mengurapi dengan itu di kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah perkakasnya kupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus, seperti orang kenal kepadanya akan menjadi kudus. Luar biasa. Rupanya kalau kita udah dipakai Tuhan, diurapi, mereka juga akan mengalami seperti itu. Benar. Jadi kalau kita udah dipakai Tuhan, yang kita layani juga nanti akan kudus juga. Jadi estafet gitu. Jadi akan mengalir. Jadi luar biasa. Jadi kalau Anda udah dipakai Tuhan, saya udah dipakai Tuhan, pertahankan urapan itu, pertahankan karunia itu, kembangkan. Bahkan 1 talenta bisa 2 talenta, 2 talenta dari 4. Jangan disimpan. Jangan dibilang Tuhan bengis. Tuhan gak ada bengis Tuhan. Dia adalah kasih. Makanya sampai rela dia mengorbankan darah dan tubuhnya supaya mengalir kasih Yesus kepada saudara. Urapan Roh Kudus. Jadi Anda adalah utusan Tuhan, urapan Tuhan mengalir dalam diri saudara. Kita baca 1 ayat lagi saudara kasih supaya lebih lengkap. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ini luar biasa.
berbicara minyak yang meleleh. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kalau udah dapat kita baca, karena membaca itu berkat, apalagi mendengar dan melakukannya. Udah dapat ya? Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama 2 ayat. Roh Tuhan adalah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rebuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk beritakan tahun rahmat Tuhan dari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kalbu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang muda, supaya orang menyebutkan mereka pontar banting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Aduh, luar biasa. Jadi apapun masalah orang, kalau Tuhan sudah utus saudara dan saya, Tuhan sudah urapi, pasti ada pemulihan. Yang sakit pun disembuhkan. Doa kita hari ini, semua yang sakit di rumah sakit, kiranya mohonlah Tuhan Yesus oleh bilurnya menyembuhkan mereka, sehingga virus corona ini segera meninggalkan bumi Indonesia ini. Luar biasa ini. Ayat 1 sampai 3. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, jika soal urapan Tuhan, Roh Tuhan memakai saudara dan saya, mereka akan mengalaminya, saudara kasih. Saya alami melalui pelayanan pendeta pembantu Guster Silitonga tahun 87. Saya didoakan, diurapi dengan minyak, disembuhkan saya. Memang dikatakan dalam Yakobus, urapan itu bisa juga mengurapi orang sakit dan didoakan maka sembuh. Ini pun tadi dikatakan. Orang-orang di penjara pun dilepaskan. Kemarin orang dari penjara dilepaskan. Tapi Daniel kok bisa ya? Ya itulah anugerah Tuhan. Dengan kopi, Anda dilepaskan dari penjara. Sulit kita bahas yang begitu. Ada ya ini. Luar biasa. Jadi makanya Tuhan mengatakan jangan takut penyakit, takut Tuhan aja. Sebenarnya dosa yang harus tidak ada. Karena kalau saya mati kapan pun, kalau udah nggak ada dosa ya saya nggak masuk neraka. Tapi kalau saya masih berdosa, nggak bisa hidup damai, nggak bisa dirukun, ya walaupun saya 500 tahun mati masuk neraka. Tapi walaupun umur saya seberapa, kalau udah tidak ada dosa, bahkan sudah saya hidup rukun, saya sudah diurapi, bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang tadi katanya masalahnya apa itu? Orang-orang sengsara, remuk hati, orang-orang di penjara, orang yang berkabung, waduh, semua mendapat berkat lewat kuasa Tuhan Yesus, lewat pelayanan saudara dan saya. Satu jiwa lebih mahal dari seluruh dunia. Matius 16 ayat 26. Jadi Anda di kampus, di kantor, satu jiwa, doain aja. Kalau yang dekat kan kita tahu namanya. Doain aja dia, malah tahu suatu saat di zaman Tuhan. Walaupun dia belum kenal, makanya katakanlah teman sekantor saya nopal, ya udah jadi apa nopal. Tuhan Yesus jangan nopal, Tuhan Yesus jangan walaupun dia belum percaya Yesus. Malah suatu saat rohnya dengar, dia mulai mujizat. Iya, yang bilang paling dekat bisa kita apa kan ya? Dekat dengan kita seperti Daniel nih. Di kantormu siapa lah? Masa kau yang apa seniormu? Doain dia. Suatu saat rohnya lu saya. Nah, kamu gereja di mana? Lu kamu tanya gereja. Aku lihat kamu beda lu. Semua karyawan sini coba. Karena kamu doain dia. Karena satu orang jiwa kata Tuhan lebih mahal dari seluruh dunia. Maka jika ada bertobat satu orang, malaikat pun bersukacita. Inilah baca makna urapan dari Tuhan mengalir dari jiwa, dari kepala ke jiwa, ke janggut dan ke jiwa. Tadi dikatakan roh Tuhan dan mengurapi saya, orang susah, orang apapun akan mengalami pembebasan dan pemulihan. Jadi tugas saudara itu mulia. Dan satu jiwa pun mulia. Gak ada ayatnya kalau gak banyak kau bawa gak masuk surga, gak ada.
satu jiwa pun kau layani, kata Tuhan, malaikat bersujud. Maka dikatakan dalam Yeskel pasal 3 ayat 18-20, kalau kita punya tugas harus mengajak orang bertobat. Kalau udah kita ajak nggak mau bertobat, tidak lagi kita salah. Makanya saya setiap duduk berusaha tentang Tuhan Yesus supaya orang tahu. Makanya kalau orang tanya, Pak, agamanya apa, Pak? Saya orang berdosa, Pak. Oh, semua berarti kita sama agamanya. Saya ke gereja, saya enggak, berarti Anda tidak berdosa. Karena yang mengatakan penebus dosa hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Nggak ada dua. Kalau ada dua, oke, tunjukkan ayatnya. Nggak ada dua loh. Makanya saudara itu doain temannya yang dekat, yang mungkin dia walaupun Kristen tapi masih karakternya seperti dunia. Karena dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kita serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Saya berubah loh. Saya kalau di lapangan ini lagi merokok, wah saya udah berhenti. Kok bisa berhenti? Oh ya, saya dijamah Tuhan Yesus. Langsung khotbah saya itu tanpa ada pembukaan. Saya kalau di pesta ditawarin bir, saya sudah bertobat. Lu memang dilarang? Ya memang saya imannya tinggi seperti Yesus. Hanya di perjamuan aja dia minum anggur dan roti, saya bilang gitu. Karena dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita wajib hidup seperti Yesus. Iya. Jadi Tuhan Yesus pun nggak pernah merokok, nggak ada. Maka merokok lah Tuhan nggak ada. Makan roti pernah. Iya, saya berhenti. Dulu gudang garam merokok saya. Tapi kalau saya tarik, ini bocor ini baju, kena kereteknya. Jadi tolong ya, kita harus mengalami pemulihan. Belum ada kata terlambat. Benar, belum ada kata terlambat. Jadi firman itu adalah sayang. Yesus kan sayang. Yesus sayang sama saudara dan saya. Sampai sayangnya dia rela disalibkan loh. Yang sebentar lagi kita akan nikmati. Itulah yang kedua, bahwa Anda mendapat pengurapan dan saya untuk menjadi apa? Alat Tuhan. Kalau tadi dia hidup rukun, naik, ada pengurapan dari Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Satu jiwa tugas saudara di kantor saudara, di mana pun ada. Berarti kalau kita 20 ini, berarti udah tambah 20 kan? 40. Kalau yang 20 ini tahun ini datang ke gereja, dan kamu gereja di mana, Dan? Oh, di Gedung Sejahtera. Oh, itu ya tempat pesta itu ya. Wah, saya nggak tahu. Gue bisa datang sana nggak? Oh, bisa. Jam berapa masuk, bro? Oh, jam 7.30. Wah, senang banget ya. Edric juga begitu. Di mana Pak Guru gerejanya? Oh, di sana. Wah. Apalagi Edric ini nanti jadi PNS. Wah, luar biasa. Doa saya rindu ini Edric ini dimenangkan Tuhan jadi PNS. Iya. Sama. Pokoknya yang melamar PNS ini yang dipakai Tuhan dan lulus lah. Doa saya minimal mereka nanti bisa ibaratnya kita butuh AC ini satu. Wah, kita butuh ini alat musik lebih canggih. Nah, karena tadi kita saluran berkat kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Di sana dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang ketiga saudara kasih, Yesus Tuhan menjamin kehidupan sekarang dan selamanya. Jadi nggak ada kata kita, aduh gimana ya, jangan. Benar saudara, tinggal kita sekarang ini Tuhan minta kita cerdas, berhikmat, bagaimana seperti dikatakan domba ditempatkan di tengah serigala. Tapi domba itu tidak mampu digigit serigala itu. Itu karena cerdasnya, ada roh Tuhan, ada firman Tuhan. Makanya jangan pernah malas baca firman Tuhan. Karena firman itu kata Tuhan adalah pelita dalam hidup kita ini. Bahkan dia menjadi jadi tongkat dalam kehidupan kita.
Jadi makanya dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Jadi artinya Tuhan memberitakan berkat. Berarti anak Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Tidak pernah. Saya benar mulai 87 Oktober sampai detik ini, ya saya bilang saya nggak pernah ibaratnya absen makan ya. Kalau mau absen makan karena kita ada 2 bulan puasa bagus ya. Iya. Itu pun hanya berapa jam. Saya orangnya nggak kuat lapar. Saya waktu umur saudara yang masih muda 3 piring harus masuk. Iya, 3 piring. Sampai waktu saya masih di rumah abang saya diomelin karena makan nasi 3 piring. Tapi saya bilang ini belum nasi dulu, nasi orang tua saya ini. Gak usah Anda melarang saya. Orang ini berasnya saya bawa dari Danau Toba ke tempat abang saya tinggal di rumahnya. Dilarang saya makan 3 piring karena dibilangkan Tuhan memerintahkan berkat-berkat sekarang dan selamanya, berarti berlimpah dong. Yohanes 10 juga katakan dia memberikan kita hidup berlimpah. Jadi Daniel juga bilang sarapan malas banget. Padahal disediakan berkat berlimpah. Benar loh, saya bahagia punya Tuhan Yesus. Dulu aja saya bilang sama istri saya, "Ma, saya dulu nggak kenal Yesus, saya nggak gentar saya. Sekarang sudah mengenal Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong. Saya sudah banyak pengalaman bagaimana Tuhan memberkatkan berkat. Sampai saya minta yang namanya diledek orang, saya alami. Bayangkan saja anak belum lahir sudah punya nama, diledek sama tetangga. Wah gila loh, belum lahir udah dipanggil katanya. Ya itu doa saya bilang. Itu doa saya karena Tuhan selalu memberitakan berkat kepada orang yang rukun, kepada orang yang diurapinya, dan kepada anak-anak yang dijaminnya. Bahkan Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Itu raja loh, nggak pernah dia mengandalkan, wah gua kan raja, ngapain ke gereja? Nggak ada begitu. Dia selalu bertanya dan berdoa apapun tindakannya. Makanya dia selalu menang. Dia mau dibunuh, selalu bertanya, gimana Tuhan? Pokoknya kamu jangan gini dulu. Pokoknya kamu gini-gini dulu. Gitu. Jadi kemarin juga saya berdoa, Tuhan gimana nih, full musik nggak? Nggak usah dulu lah full musik, hanya keyboard. Ya udah. Makanya saya tanya tadi, kalian dilarang dari awal atau setelah latihan? Setelah latihan. Udah jalan lagi, oh ya udah, alhamdulillah. Iya. Sebenarnya udah suara Tuhan kemarin keyboard saja, keyboard pun volumenya dikurangi. Ya puji Tuhan, hari ini kita masih Tuhan bisa di rumah Pak Nabi dulu. Tetap Tuhan Yesus tahulah inilah perjalanan kehidupan kita. Suka duka itu melayani Tuhan ada. Berkat, untuk menerima berkat itu ada tantangan. Coba sadar masa video. Apa mereka mengeluh? Dipanggil ke istana, kamu ini kenapa kemarin disuruh untuk hormat menyembah patung, kalian nggak patuh? Ya kami dilarang raja menyembah patung, yang disembah hanya Tuhan. Pokoknya gua kan raja ini, lu selamat di tangan gua nih. Ya kami nggak mau, kata sahabatnya meninggal. Udah ikat, masukkan ke dalam api. Ternyata mereka berkasih, nggak kebakar coba. Karena diperintahkan di sana berkat. Berkat itu bukan hanya materi saudara kasih. Jangan anggap kalau udah melimpah dengan materi, enggak. Kita selamat dari tantangan, lolos dari masalah, kita bisa enjoy dalam masalah. Coba enjoy mereka dalam api. Setelah keluar mereka dalam api, hebat juga Tuhan kita ya. Hebat ya, benar. Makanya Gilbert bilang, kamu hebat. Itu pendeta dari anak muda udah saya kenal itu di bawah salon. Kita udah bapak dia baru anak muda, sekarang hebat di depan Tuhan. Karena apa tadi? Hidup rukun dan dia diurapi dan dia diperintahkan berkat. Apa yang nggak bisa dibuat Gilbert sekarang? Anda pun bisa, sama. Tuhan Yesus yang sama memberkati Gilbert, memberkati saudara juga. Bukan hanya beda pengalaman masing-masing aja. Saya pun diberkati luar biasa. Jadi
Kalau dia bilang perintahkan berkat kepada Nopal, iya nggak ada yang menghalangi. Malaikat mana nggak bisa menghalangi, bro. Nah, coba kita nih. Sekarang kita minta kan, kita punya gedung sendiri. Nah, ini pergumulan kita nih. Karena dikatakan, aku akan perintahkan berkat untuk kehidupan kekekalan. Kekekalan itu kan dari itu. Makanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi karakter di bumi ini kita sebenarnya hanya numpang doang. Sebenarnya berkat itu sudah kita alami sama seperti di surga. Coba, iblis mana yang berani mengganggu Anda kalau Anda di jalan itu? Nggak ada, iblis gemetar. Saya ngeriak melihat Edric, kata iblis. Iya, saya coba. Waktu saya mau dibunuh orang, niat orang, mobil bisa mati semua lampunya. Lampu mana bisa putus semua kompak. Paling kalau putus satu ya, nah belakang atau mau depan kanan, ini mati semua lampu itu. Itu pengalaman saya. Itu juga berkat loh. Orang udah jam 6 lewat, saya disuruh mengarah ke Parung. Tadinya tujuannya mau ke Senayan, tiba-tiba berubah. Ini kita ke Parung, Tuhan. Kok ini tadinya ke Senayan, kok jadi ke Parung? Ya udah malam, saya tarik lampu kan, putar balik ini mobil saya. Loh, kok nggak nyala? Saya parkir. Mas, ngerti kan tentang lampu-lampu nggak? Enggak. Sialan lo katanya. Loh, kok saya dibilang sialan, orang nanya baik-baik. Ya udah mas, udah sampai di sini mas. Udah silakan sini mas. Silakan. Saya nggak sanggup mengantar saudara. Orang nanya baik-baik, Anda lebih galak. Itu kan, saya putar balik sambil kayu, ranting-ranting pohon, saya bikin di bumper mobil saya supaya saya nggak dicurigai di belakang. Ini nggak pakai lampu ini, nggak sopan banget nih kalau udah ada tahu ini berarti mobil ada masalah. Saya pulang itu Lenteng Agung dari Depok, di Lenteng Agung di depan kampus Pancasila itu ya, nyala lampu itu. Saya langsung Kumenang bersama Yesus Tuhan. Bisa nyala lagi itu lampu. Berarti niat jahat orang itu kepada saya digagalkan Tuhan. Itu berkat semua. Saya pulang ke Sumatera, di Palembang juga dicegat, kita juga lolos. Wah, luar biasa. Banyak dah pengalaman berkat kepada saya. Jadi berkat itu jangan pernah berbentuk hanya materi, sobat. Benar, kita naik motor juga jatuh tiba-tiba enggak mati. Saya tanggal 16 bulan 10 tahun 2014 ditabrak di Jalan Raya Keranggan. Kalau saya mati nggak bisa dengar pelantikan Presiden Joko Widodo karena dilantik tanggal 20 Oktober. Saya ditabrak tanggal 16. Padahal pilihan saya Pak Joko Widodo Presiden. 2 periode saya pilih Pak Joko Widodo. Itu juga berkat, saya nggak mati. Sampai sekarang masih hidup saya. Anehnya, saya periksa ke rumah sakit Jati Sempurna. Setelah diperiksa nggak ada patah tulang saya, udah bisa pulang kata dokter. Pas keluar dari ruang rumah sakit ada siapa? Pak, habis jatuh ya? Iya. Biasanya habis jatuh ngurut lebih bagus Pak, supaya nggak ada darahnya ngumpal katanya. Wah, kita dengar ya Pak ya? Kita dengar. Wah, saya pergi ngurut. Ya benar, sorenya saya udah bisa langsung ke kebaktian. Kebetulan saya dulu koordinator ibadah tengah minggu. Langsung bisa hari ini baru ditabrak pagi jam 8 lebih kurang. Langsung sorenya ibadah tengah minggu, saya koordinatornya bisa langsung itu berkat. Kemarin juga ada berkat kepada istri saya, tanggal 26. Itu hari Kamis. Walau meninggal istri saya hari Kamis, pasti dibilang COVID, padahal lambungnya naik. Itu juga berkat dia. Saya bilang sama Tuhan, saya mintakan saya 100 tahun melayani Tuhan. Dan kalau saya 100 tahun, istri saya 101. Berarti istri saya nggak boleh meninggal dong Tuhan. Tolong Tuhan, 1 jam kami berkumpul sama Daniel, 1 jam. Nah, pergilah kami ke rumah sakit. Dikatakan nggak ada dokter jantung di sini, udah ke RSUD Bekasi aja.
Pas kita ke RSUD Bekasi, dia tertidur di dalam mobil. Wih, bisa tidur, ini berarti berkat ini. Dan kamu jaga mama ya, saya udah lapar nih, saya mau makan dulu. Adanya cilok, saya nggak pernah kenal nama cilok, bahkan karena laparnya saya makan. Aduh, tapi itu udah berkat juga. Jadi berkat itu luar biasa, beda-beda. Mungkin ke Yopi berkatnya bukan seperti ke saya, tapi berkat itu tidak hanya berbentuk materi, lewat tantangan pun itu berkat. Maka dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi itulah orang yang sudah mengalami 3 hal. Yang pertama tadi, bisa hidup rukun di dalam kepada siapapun karena sudah ada pertobatan oleh darah Yesus. Yang kedua, kita ini ada pengurapan, bisa menjadi berkat anak Tuhan. 1 jiwa pun menjadi berkat. Dan yang ketiga, jaminan berkat tercurah bagi kita oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi kita angkat satu pujian, Engkaulah permata hatiku. Engkaulah permata hatiku. Engkaulah kekasih jiwaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap saat, setiap waktu, ku sanjung namamu di dalam setiap langkahku. Ku puji Kau selalu, walau apa yang terjadi. Ku takkan ingkari, ku tetap setia akan firman-Mu. Ku tetap setia akan firman-Mu. Ku tetap setia akan firman-Mu. Inilah ungkapan kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan, biarnya kami pelaku-pelakunya. Tuhan menghendaki pribadi dan jemaat atau keluarga harus hidup rukun supaya indah menyenangkan hati Tuhan. Dan itu sudah Tuhan buktikan lewat pengorbanan-Mu, lewat kasih-Mu. Itulah membuktikan Engkau mau rukun dengan kami Tuhan, kami dengan Tuhan dan sesama. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan pengurapan bagi kami, mengutus kami menjadi hamba Tuhan, menjadi saluran berkat dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam kantor, dalam studi. Kami di sana menjadi hamba Tuhan, karena 1 jiwa pun paling mahal dari seluruh dunia. Maka Tuhan mampukan kami meresponi firman Tuhan, bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja, pelayanan itu di mana kami berada, di situ ada pelayanan untuk urapan Tuhan selalu ada. Hamba-Mu Tuhan juga mengatakan, firman-Mu juga mengatakan, Tuhan, Engkau menjamin berkat kehidupan untuk selama-lamanya Tuhan. Benar Tuhan, darah-Mu saja Engkau curahkan, apalagi kebutuhan kami, finansial kami Tuhan sudah sediakan. Dan berkat itu bukan hanya berbentuk materi Tuhan. Kami mampu Tuhan berjalan dalam firman Tuhan, mengatasi masalah. Itu pun berkat yang tak ternilai Tuhan. Mari Roh Kudus menerangkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas mengajari kami seluruhnya, menolong kami seluruhnya untuk lebih baik lagi, lebih indah lagi di hadapan Tuhan, lebih berkualitas lagi iman kami Tuhan. Seberapapun kami Tuhan yang hadir, Tuhan berkati. Bahkan jemaat-Mu akan mendengar Tuhan lewat video Tuhan yang akan di-share. Berkati mereka ketika mendengar firman ini Tuhan. Urapi Tuhan, berkati Tuhan. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga sebentar Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus yang melambangkan kasih agami dari Tuhan Yesus kepada kami, umat manusia yang berdosa.
Oh, sebelumnya Tuhan jamah dan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, supaya kuasa Tuhan mengalir bagi kami. Ketika kami makan roti dan anggur ini Tuhan, menjadi serupa si gambaran Tuhan, menyatu padu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan lagi kami, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Berkati hamba-Mu yang menjadi pelayan perjamuan kudus. Berkati kuduskan kami Tuhan, supaya kekudusan Tuhan mengalir bagi kami. Sehingga ketika kami minum yang sakit disembuhkan. Ketika kami minum semua yang dilepaskan segala ikatan-ikatan yang tidak berkenan. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut Tuhan, berkati hamba Pak Agustinus yang akan membagikan ini Tuhan. Biarlah satu orang saja membagikan, karena ini hanya kehadiran beberapa orang saja Tuhan. Berkati persiapkan hamba Pendeta Agustinus Tuhan untuk membagikan roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa, bagimulah pujian, bagimulah hormat di dalam satu otoritas nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita angkat pujian sukacitaku penuh, roti dan anggur akan dibagikan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Peganglah roti kita di atas tinggi lewat kepala kita, karena tubuh Kristuslah tertinggi di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Dan kita dengarlah sabda Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Peganglah cawan saudara tinggi atas kepala kita juga, karena cawan ini, anggur ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus. Darah yang termahal, darah yang kudus di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Hanya darah Yesus yang termahal yang membasuh dosa saudara dan dosa saya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya,
Allah ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih jika Engkau izinkan kami sudah ada di dalam ibadah disertai perjamuan kudus saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah ditaburkan. Biarlah firman ini hendaklah tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran setiap kami, menuntun perjalanan hidup kami, agar kami senantiasa takut akan Engkau dan hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, melalui tubuh dan darah Yesus yang tertumpah oleh karena kesalahan kami, kami sudah mengucap syukur dan terima kasih boleh menerima tubuh dan darah Tuhan. Sehingga melalui tubuh dan darah Tuhan kami sudah diampuni, kami sudah disembuhkan, dan kami sudah dipulihkan Tuhan. Sehingga sidang jemaat yang Bekasi TBD sejahtera dalam keadaan kemenangan, sehat semuanya karena senantiasa dipulihkan. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus ini, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sekali lagi. Yang percaya bersama-sama saya katakan Amin. Baik, kami serahkan kepada hambanya Mel. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kiranya tidak henti-hentinya saya berkatakan, kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan teraplikasi dengan baik. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, hambanya kita akan menyanyikan kembali Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih pemberi, terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan Tuhan Yesus yang membalasnya berlipat-lipat kali yang dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan damainya. Baik saudara kasih dalam Tuhan, pertama sekali kami ucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir dan juga semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, dan nanti bisa Anda dengar di videonya yang di rumah masing-masing. Kita sama-sama menikmati anugerah Tuhan, dan juga pengumuman bagi kita bahwa ibadah akan ada komunikasi lewat grup kita atau via telepon. Kita berdoa kiranya negara kita sudah dipulihkan Tuhan dari wabah corona, supaya kita kembali ekonomi kita berjalan sebagaimana sedia kala, pelayanan juga bisa berjalan sedia kala. Karena seluruh gereja seluruh dunia mendoakan supaya Tuhan memulihkan seluruh dunia dan juga negara kita. Untuk itu tetap kita komunikasi, tetap berdoa di rumah masing-masing, tetap baca firman Tuhan, supaya kita semakin diteguhkan dan diberikan rohani kita semakin dewasa. Puji Tuhan, itulah pengumuman bagi kita, dan terima kasih buat semua yang hadir. Biarlah tetap apapun situasi kita tetap berdoa. Kita akan akhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang layak menerima pujian dan syukur kami. Kau telah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya oleh Roh Kudus-Mu. Karena itulah ketetapan firman Tuhan, bukan kuat gagah kami, tapi oleh Roh-Mu lah Tuhan. Hidup kami serupa segambaran dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo, berkati baik rumah tangga dan keluarga. Baik hamba-Mu Kiai Maruf Amin sebagai wakil presiden, berkati para menteri Indonesia Maju, Tuhan berkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT sekalipun seluruh Indonesia. Tuhan berkati Bapak. TNI Polri, berkati Bapak, berikan wibawa surgawi. Karena sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Tuhan, jagalah negara kami lewat hamba-hamba-Mu, yaitu TNI Polri ini Tuhan. Berikan wibawa surgawi bagi mereka Tuhan. Baik juga DPR, MPR, berkati Bapak. Juga Tuhan BUMN, berkati. Juga seluruh Tuhan dosen-dosen Tuhan berkati. Guru-guru berkati. Murid-murid berkati, tingkat PAUD sampai universitas berkati. Petani pedagang pelaut berkati. Bahkan seluruh rakyat Indonesia 271 juta lebih kurang. Berkatilah Bapak. Seluruh program negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga Indonesia tetap Tuhan dalam berkat Tuhan tercurah. Karena itu janji Tuhan hari ini, Tuhan akan berkati bangsa kami. Karena ada umat Tuhan memuji Tuhan Yesus, ada umat Tuhan selalu menyembah Tuhan Yesus dan melakukan firman. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami Tuhan, baik kendaraan pribadi, kendaraan umat, atau berjalan kaki. Tuhan berkati kami, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang agung bagi kami. Terima kasih Bapa. Bagimulah pujian, bagimulah hormat selama-lamanya. Olehnya saleh-saleh Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kita angkatlah tangan kita, pulanglah dan kita terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bisa merasakan, bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selamat hari Minggu.